Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube atau akun TikToknya saya. Pada kesempatan kali ini aku mau membahas soal 5 alasan ya, yang sejauh ini aku rangkum ya. 5 alasan yang sejauh ini aku rangkum soal kenapa aku memutuskan untuk menjadi seorang ateis. Yang pertama, ya, saya melihat Tuhan tidak diperlukan sebagai penjelasan atas hal apapun. Jadi ini kayak menggunakan prinsip parsimoni ya, atau parsimoni principle atau Occam Razor, bisa cukur Occam. Jadi di mana kita tidak perlu menambahkan suatu penjelasan yang tidak diperlukan dalam menjelaskan suatu hal gitu loh. Kayak andaikan ada sebuah sistem ya, katakanlah sistem A gitu ya, di mana sistem A ini dapat berfungsi gitu ya secara baik tanpa perlu adanya variabel X. Maka menambahkan variabel X ke dalam sistem A itu hanya akan menjadi suatu yang redundant gitu ya. Suatu kemubaziran begitu loh. Uh, jadi kayak hanya akan membuat uh, sistem yang sebenarnya sudah bisa berfungsi baik tanpa variabel A, terus ditambah tanpa variabel X, terus ditambah variabel X itu hanya akan ngebuat kemubaziran aja gitu. Kayak untuk apa lagi ada variabel X kalau sistem A itu sudah bisa berfungsi tanpa variabel X gitu. Nah, hal yang sama bagiku berlaku ya dalam hal ini, di mana segala hal yang ada di alam ini dapat dijelaskan sepenuhnya dengan hukum-hukum alam, dari fenomena alam, fenomena sosial, atau fenomena individu, dapat dijelaskan melalui fisika, kimia, biologi, sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, sejarah, dan sebagainya. Semua itu sudah bisa menjelaskan semua fenomena yang ada sejauh ini. Gitu. Tidak ada ruang bagi Tuhan. Ya. Jadi kayak Tuhan tuh kayak variabel X tadi gitu loh. Variabel yang sebenarnya alam semesta kita ini sistem A itu sendiri yang sepenuhnya dapat dijelaskan tanpa perlu melibatkan variabel X bernama Tuhan ya. Jadi ketika kita menambahkan variabel X bernama Tuhan itu ke dalam sistem A, itu hanya akan membuat eh, penambahan variabel itu sebagai suatu aktivitas yang redundan gitu, yang mubazir kayak gitu loh. Dimana ya eh, Tuhan tidak diperlukan sebenarnya, dia nggak diperlukan untuk menjelaskan apapun, tapi kita nambahkan dia aja gitu dalam ke dalam persamaan, ke dalam alam semesta gitu loh. Ya sebenarnya alam semesta itu sendiri itu bisa dijelaskan sepenuhnya tanpa perlu melibatkan yang namanya Tuhan. Jadi kayak untuk apa lagi kita menambahkan Tuhan kepada alam semesta yang sebenarnya bisa kita jelaskan tanpa perlu melibatkan yang namanya Tuhan. Jadi kayak menambahkan Tuhan itu hanya suatu aktivitas yang mubazir aja gitu. Karena alam semesta itu sendiri bisa dijelaskan tanpa perlu melibatkan yang namanya Tuhan. Tentu saja orang masih dapat bertanya. Kan tadi kan aku mengatakan bahwa alam semesta ini dapat dijelaskan sepenuhnya dengan hukum-hukum alam gitu ya. Segala segala hal yang ada di alam semesta ini dapat dijelaskan sepenuhnya dengan hukum-hukum alam. Tentu ada orang masih bisa dapat bertanya gitu ya. Lantas dari mana datangnya hukum-hukum itu? Dari mana datangnya hukum-hukum alam itu? Jawabannya adalah entahlah, kita nggak tahu ya. Mungkin saja hukum-hukum alam itu sendiri adalah suatu fakta mentah yang tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, sama seperti halnya Tuhan bagi teisme yang tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut. Bagi teisme kan Tuhan itu adalah suatu penjelasan final gitu, yang setelah itu nggak perlu lagi ada penjelasan lebih lanjut, yaitu cukup sampai di Tuhan aja gitu loh. Nah, kami juga bisa menganggap bahwa hukum-hukum alam itu ya suatu fakta mentah yang tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, seperti halnya Tuhan dalam pandangan teisme gitu loh. Nah, karena hal itulah, karena dengan mengasihkan adanya hukum-hukum alam itulah, Tuhan adalah variabel yang tidak diperlukan. Kayak gitu, kayak semua hal yang ada di alam ini dapat dijelaskan dengan hukum-hukum alam toh, ya. Tidak perlu melibatkan Tuhan, dan hukum-hukum alam itu sendiri adalah sesuatu yang sifatnya fakta mentah ya, brute fact, gitu. Fakta mentah yang tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut. Sama kayak pandangan teis terhadap Tuhan mereka gitu loh, dimana para teis kan memandang Tuhan mereka juga sebagai suatu fakta mentah ya, yang tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, dimana penjelasan itu berakhir di Tuhan gitu loh. Nah, sama dengan hal ini ya gitu. Kita memandang hukum alam ya sebagai suatu fakta mentah yang tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, sama seperti halnya Tuhan bagi teisme.
Jadi dengan demikian, Tuhan adalah variabel yang tidak diperlukan. Yang kedua adalah masalah penderitaan. Nah, ini yang harus digarisbawahi dulu adalah saya tidak mengatakan ini masalah of evil ya, problem of evil ya, enggak. Aku masalah ini aku menggunakan bahasa penderitaan bukan evil. Jadi aku tidak mengatakan problem of evil tapi problem of suffering, bukan masalah kejahatan tapi masalah suffering, masalah penderitaan. Kenapa aku membedakan hal ini? Karena kalau aku mengatakan itu adalah suatu yang apa? Kalau saya menggunakan bahasa problem of evil atau masalah kejahatan, teman-teman teis pasti akan bertanya, emang jahat itu standar objektifnya apa? Gitu. Tanpa Tuhan kalian punya standar objektif apa untuk mengatakan suatu itu jahat atau tidak gitu. Jadi kayak kalau menggunakan istilah jahat itu hanya akan membuat kita debatnya mundur lagi ke belakang soal standar atau tolak ukur dari kejahatan itu apa gitu, dari jahat atau tidak itu apa gitu loh. Nah, kalau suffering itu kan istilah yang jauh lebih netral ya. Suffering itu saya tidak mengatakan suffering itu sebagai suatu yang jahat ya. Jadi teman-teman teis nggak bisa mengatakan bahwa menurutmu suffering itu jahat nggak? Kalau menurutku suffering itu tidak bisa saya katakan jahat, tidak bisa juga saya katakan baik gitu. Jadi itu istilah yang lebih netral. Hanya suffering itu sesuatu yang unlikely gitu. Unlikely itu artinya sesuatu yang tidak kita sukai gitu. Kita tidak suka adanya penderitaan ya kan. Jujur kan? Ya jadi istilah yang tepat bukanlah penderitaan itu jahat, tapi penderitaan itu unlikely gitu loh. Nah, bayangkan ada seekor rusa yang tertimpa pohon di hutan. Jadi satu hari ada seekor rusa, dia lagi berjalan di hutan gitu ya. Terus dia tertimpa sebuah pohon gitu ya. Dan pohon itu jatuh bukan karena campur tangan manusia, bukan karena faktor-faktor manusia, jadi karena faktor-faktor yang non manusia. Rusa itu juga tidak langsung mati, ya. Dia tertimpa pohon dia nggak langsung mati. Bayangkan rasa sakit yang dialami oleh rusa itu, dan karena rusa itu terjepit, dia juga tidak dapat bergerak untuk mencari makan dan minum. Akhirnya rusa itu mati akibat kelaparan, kehausan, dan kesakitan. Jika Tuhan itu ada dan dia maha baik, maha tahu, dan maha kuasa, mengapa dia membiarkan adanya penderitaan pada hewan seperti ini? Jadi ini kayak meaningless suffering nggak sih? Kayak eh, penderitaan yang nggak bermakna gitu loh. Kayak kalau penderitaan pada manusia kita bisa mengatakan itu sebagai bentuk ujian, itu akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa kayak gitu. Itu karena apa namanya eh, nanti kelak meskipun kita menderita kita akan dibayar dengan kebahagiaan berupa kehidupan kekal dan penuh kebahagiaan di surga kelak di akhirat nanti gitu. Nah, bagaimana dengan hewan seperti rusa tadi gitu ya? Kayak mereka mengalami penderitaan dan mereka dapat apa setelah itu gitu loh. Mereka dapat apa dan tujuannya mereka menderita itu untuk apa? Kan mereka tidak diuji oleh Tuhan. Apakah Tuhan menguji hewan yang tidak punya akal? Kan katanya kan hewan tidak punya akal gitu ya. Lantas buat apa Tuhan menguji hewan yang tidak punya akal? Kayak gitu. Jadi kayak kalau emang bukan tujuannya adalah untuk ujian, lantas buat apa hewan itu mengalami penderitaan? Itu kayak meaningless suffering gak sih? Penderitaan yang tidak bermakna gak sih? Kayak buat apa ada penderitaan pada hewan gitu loh? Kalau penderita pada manusia aja udah cukup gitu. Kayak kenapa nggak di manusia aja yang menderita? Kenapa harus ada hewan yang menderita juga gitu loh? Dan again aku tidak mengatakan penderitaan itu jahat ya. Aku nggak mengatakan penderitaan itu jahat. Aku mengatakan penderitaan itu unlikely gitu. Kayak satu yang tidak kita sukai aja gitu. Kayak kita nggak suka ada penderitaan ini. Dan itu fakta ya. Tidak semua orang yang punya yang masih sehat otaknya gitu ya, masih sehat waras akalnya akan mengatakan bahwa ya kita nggak suka adanya penderitaan gitu loh. Terus yang ketiga adalah masalah ketersembunyian ilahi atau divine hidiness. Jika Tuhan ada, mengapa dia tidak berbicara pada setiap manusia di setiap zaman secara langsung? Di masa lalu dikatakan bahwa dia berbicara kepada para nabi. Kenapa dia tidak berbicara secara langsung saja kepada setiap manusia di setiap zaman? Apa yang membuatnya menahan diri seperti itu? Ya, kalau kita tahu di dalam kisah-kisah agama-agama gitu kan, agama-agama Abrahamik terutama secara khusus, itu kan dikatakan bahwa Tuhan berbicara kepada manusia melalui perantaraan para nabi gitu. Yang menabi ini sendiri adalah manusia gitu loh. Nah, kenapa nggak Tuhan berbicara secara langsung kepada semua umat manusia aja apa yang dia inginkan, apa yang dia kehendaki gitu loh. Jadi biar jelas dan konkret kayak gitu kayak eh, kalau dia bisa berbicara dengan satu manusia pada zaman-zaman tertentu, kenapa dia nggak bisa berbicara kepada setiap manusia pada setiap zaman? Why? Gitu loh. Dimana dia berbicara secara langsung apa yang sebenarnya dia kehendaki kayak gitu kayak
konsep Tuhan mana yang benar, agama mana yang benar, tafsiran atas agama mana yang benar gitu. Tafsiran atas kitab suci mana yang tafsiran atas kitab suci mana yang benar gitu. Karena kan kita berhadapan dengan hal, -hal seperti itu kan. Ada banyak konsep Tuhan di dunia ini, ada banyak agama di dunia ini, ada banyak penafsiran atas kitab suci yang sama kayak gitu, kayak kita mau ikut yang mana gitu. Nah, kalau kenapa Tuhan tidak berbicara secara langsung, kamu harus ikut yang ini kayak gitu. Kenapa dia menahan diri ya? Sehingga dia tidak, apa yang membuatnya menahan diri seperti itu ya? Karena tidak langsung revealing ya, tidak langsung menyatakan apa yang dia inginkan, apa yang dia kehendaki kepada seluruh umat manusia di setiap zaman gitu. Terus poin keempat adalah bagaimana caranya sesuatu yang non material, non natural menciptakan sesuatu, membuat sesuatu. Ini pertanyaannya. Seorang pembuat nasi goreng membuat nasi goreng karena dia memiliki tubuh fisik. Artinya dia bersifat material karena dia punya tubuh fisik, ya kan? Tanpa adanya tubuh fisik, seorang pembuat nasi goreng itu nggak mungkin bisa membuat nasi goreng. Begitu pula seorang pembuat tembikar membuat tembikar karena dia adalah entitas natural, ya. Tukang tembikar itu dia itu entitas yang natural gitu, yang alami gitu. Kalau nggak alami dia nggak mungkin bisa ngebuat tembikar. Nah, jika Tuhan ada dan dia bukan sesuatu yang natural ataupun memiliki tubuh fisik, artinya materi, bagaimana caranya dia bisa membuat sesuatu? Ini pertanyaannya. Jadi ini kayak masalah interaksi gitu loh. Kayak kalau kalau di dalam uh, filsafat Kartesian itu kan ada substance dualism ya, dualisme substansi antara pikiran dan tubuh, di mana pikiran dan tubuh ini sebenarnya dua entitas yang terpisah ya, yang tidak saling berhubungan gitu ya, tetapi mereka yang eksis secara independen tapi saling berhubungan gitu. Nah, terus itu menimbulkan pertanyaan gitu, kayak bagaimana caranya pikiran yang non material itu berinteraksi dengan tubuh yang material kayak gitu, itu caranya gimana? Nah, sama dalam konteks ini, bagaimana caranya Tuhan yang non material itu bisa menciptakan sesuatu? Bagaimana Tuhan yang tidak memiliki tubuh fisik bisa menciptakan sesuatu? Kalau manusia kan dia punya tubuh fisik ya, makanya dia bisa menciptakan sesuatu gitu. Kalau Tuhan bagaimana? Kayak gitu. Dan ini yang kelima, dan ini sangat 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 personal ya, karena sebagai seorang yang punya orientasi seksual yang minoritas, saya seorang gay, saya merasa tidak nyaman dengan ide ataupun gagasan akan adanya entitas ilahi yang akan menghukum saya hanya karena saya menjadi siapa diri saya. Kayak gitu. Jadi kayak ini sangat-sangat sentimental dan sangat-sangat emosional, tapi aku masukkan ya ke dalam alasan kenapa aku menjadi ateis, karena memang ini juga salah satu alasan yang mendorong gitu, kayak eh, aku tidak merasa nyaman aja gitu dengan ide ataupun gagasan akan adanya entitas ilahi, hakim ilahi yang akan menghukum aku gitu hanya karena aku menjadi siapa diri aku gitu, kayak gitu. Dan ini aku yakin sebagai argumen yang paling lemah, makanya aku taruh di poin yang paling terakhir ya, 5. Jadi argumen terkuatku adalah argumen parsimoni yang tadi aku letakkan di pertama, yaitu saya melihat Tuhan tidak diperlukan sebagai penjelasan atas hal apapun, ya itu adalah argumen terkuatku. Kemudian masalah suffering, ya masalah penderitaan, terutama penderitaan yang tampaknya tidak bermakna, ya meaningless suffering seperti penderitaan pada hewan ya, ya tadi. Terus itu yang kedua, putaran kedua. Terus kemudian masalah ketersembunyian ilahi, itu juga argumen berikutnya ya, soal kenapa Tuhan tidak berbicara secara langsung kepada semua manusia. Dan kemudian keempat, eh, bagaimana caranya sesuatu yang non material dan non natural menciptakan sesuatu ya. Dan yang terakhir ya tadi ya, yang sangat sentimental dan emosional, karena saya sebagai seorang gay merasa tidak nyaman gitu dengan ide ataupun gagasan akan adanya entitas ilahi yang akan menghukum saya karena saya menjadi siapa diri saya. Itu teman-teman, kelima hal ya, 5 hal, 5 poin yang membuat saya memutuskan untuk menjadi seorang ateis. Terima kasih banyak, sampai bertemu kembali di video selanjutnya.